Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Maulana Al-Hakim, NIM 119147 dari kelas Psikologi Kepribadian F. Tujuan pembuatan video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kepribadian dari seorang public figure, yaitu Ananda Rusdiana atau biasa dikenal dengan Omes. Yang pertama yaitu identitas atau profil. Ananda Rusdiana SIKOM atau biasa dikenal disapa dengan Omes merupakan seorang presenter pelawak pemeran Indonesia. Ia dikenal luas berkat perannya pada acara Varietas Extravaganza. Dia mempunyai seorang istri namanya Dian Ayu Lestari dan dia menikah pada tanggal 8 Juli 2012. Dia mempunyai dua anak, yaitu Betari Embun Anandayu dan Betari Langit Anandayu. Omes memulai kegiatan seni dan berkomedinya di Sanggar Teater dan Kabaret Bandung dari SMA hingga dia lulus di Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Omes dan kawan-kawan dulunya bercita-cita sebagai hip hop, namun sayangnya cita-cita Omes tidak tercapai. Lalu ia berusaha menempuh hidupnya yang baru dengan mengikuti audisi Extravaganza. Kemudian ia lolos dan menjadi aktor watak di acara tersebut. Omes juga membawai acara di berbagai televisi seperti Indonesia Mencari Bakat, kemudian Insert Pagi, Celebrity Lip Sync Battle Indonesia, dan Family 100. Omes juga memenangkan penghargaan sebagai presenter acara talent show terfavorit di acara Panasonic Global Award pada tahun 2011 dan 2019, serta dalam kategori presenter quiz dan game show terfavorit pada tahun 2018. Kemudian ia juga berkecimpung di dunia akting. Karirnya sebagai aktor dimulai dengan membintangi sebuah film yaitu Heartbeat.com pada tahun 2019, kemudian disusul dengan film yang lainnya seperti Mama Cake, Hijab, The Waiting, and The Betutu, dan Sadar Ini Dian. Sejak 2019, ia bersama 3 rekannya yaitu Imam Darto, Surya Insomnia, dan Anggang Ho yang merintis sebuah siniar yang bernama Podcast Mas, yaitu podcast kesehatan masyarakat di Spotify. Siniar ini pun bahkan sukses menempati peringkat pertama di Spotify Indonesia. Selanjutnya yaitu perjalanan hidup Omes mengenai fobia yang dialaminya. Berdasarkan penjelasan Omes melalui video wawancaranya dengan Andre Taulani di channel YouTube Andre Taulani TV, Omes menceritakan alasan mengapa dirinya trauma atau fobia terhadap nasi kotak. Bahwasanya awal ketakutannya dengan nasi kotak karena ia memiliki pengalaman buruk tentang menyantap nasi kotak. Saat itu ketika Omes sedang mengikuti audisi Extravaganza, yang kemudian ia mengikuti karantina dalam audisi tersebut selama 3 bulan. Selama 3 bulan tersebut, Omes dikasih makan nasi kotak setiap hari, dan Omes pun merasa enak dan mual karena ia menyantapnya setiap hari, siang, pagi, siang, malam. Hingga puncaknya ketika nasi kotak tersebut sedang disantap, Omes menemukan lalat hijau yang besar yang masih hidup yang ada di nasinya. Yang membuatnya jijik yaitu ketika Omes mengetahuinya setelah sudah menyantapnya beberapa kali suapan.
Selain itu, hal lain yang membuat Omes jijik yaitu dengan nasi kotak, yaitu aromanya yang dikeluarkan seperti makanan busuk, karena semua makannya menyambur jadi satu dalam sebuah dus, yaitu di dalamnya ada buah, sambal, nasi, sayur, lauk pauk, dan air mineral yang ditutup dan didiamkan lama. Semenjak itulah Omes merasa enggan untuk mengkonsumsi nasi kotak. Bahkan ia akan menghindar ketika orang di sekitar mengonsumsi nasi kotak. Pada acara The Clinic Show di GTV, Omes menceritakan awal mulanya fobia dengan nasi kotak seperti yang diceritakan ketika diwawancari oleh Andre Taulany. Pada acara tersebut, Omes juga sempat dikerjain oleh artis-artis lain untuk memakan nasi kotak. Setelah mengetahui hal tersebut, akhirnya Omes memberontak untuk kabur dan menghindar dari nasi kotak tersebut. Kemudian yaitu rumusan masalah. Di sini berdasarkan latar belakang profil dan perjalanan hidup Omes mengenai fobianya. Di sini saya akan menganalisis kepribadian Omes, yaitu tentang bagaimana penyebab timbulnya fobia, rasa apa yang ditimbulkan dari fobia tersebut, dan bagaimana pertahanan yang dilakukan ketika subjek melihat objek fobia dari pengalaman buruknya. Di sini saya menganalisis menggunakan pendekatan teori psikoanalisa Hood. Berikut yaitu hasil analisanya, yaitu berdasarkan teori psikoanalisis Hood, fobia merupakan pertahanan terhadap kecemasan yang disebabkan oleh impuls-impuls ID yang ditekan. Kecemasan ini dialihkan dari impuls ID yang ditakuti dan dipindahkan ke suatu objek atau situasi yang memiliki koneksi simbolik dengannya. Fobia yang dialami oleh Omes yaitu berawal dari ia makan nasi kotak setiap hari selama audisi Extravaganza, dan puncaknya ketika ia makan nasi kotak, Omes menemukan lalat hijau yang besar yang masih hidup yang ada di dalam nasinya. Setelah kejadian tersebut, Omes merasa jijik dengan nasi kotak dan fobia ketika melihat nasi kotak. Akibat situasi fobia yang terus dialami dan menghantui Omes menimbulkan kecemasan dan merasa takut yang berlebihan ketika melihat sebuah objek, yaitu nasi kotak. Hal tersebut memunculkan ketidaksadaran yang mendominasi dalam perilaku individu hingga menjadi kebiasaan memiliki rasa cemas dan takut ketika melihat nasi kotak. Kecemasan ini memberikan tanda kepada ego bahwa dorongan terlarang yang berasal dari ketidaksadaran akan munculnya kesadaran. Kecemasan yang dimunculkan oleh konflik-konflik yang direpres tersebut akan dialihkan atau dipindahkan pada objek nasi kotak atau situasi yang memiliki hubungan simbolik dari sumber kecemasan yang sebenarnya ia miliki. Kemudian pada kasus Omes, upaya untuk mempertahankan ego atau defense mechanism terhadap fobia yang dialaminya, maka yang dilakukan ego untuk mengatasi kecemasan karena ketakutan terhadap nasi kotak yaitu represi, di mana proses ego memakai kekuatan antikatesis untuk menekan segala sesuatu, baik ide, insting, ingatan maupun pikiran yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.